Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Aulia, nomor BP 2311069008 dari kelas alih jenjang D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan perencanaan dalam manajemen risiko pada proyek konstruksi. Pengertian dari manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Tujuan dari manajemen risiko ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak negatif yang dapat merugikan proyek. Perencanaan manajemen risiko yang pertama memutuskan bagaimana mendekati dan melaksanakan aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Yang kedua, memastikan tingkat tipe dan visibilitas manajemen risiko yang setara dengan risiko dan kepentingan proyek bagi organisasi. Ketiga, menyediakan sumber daya dan waktu yang memadai untuk aktivitas manajemen risiko. Yang keempat, menetapkan basis yang disepakati untuk mengevaluasi risiko. Proses manajemen risiko. Ada 6 proses manajemen risiko. Yang pertama, merencanakan manajemen risiko. Yang kedua, mengidentifikasi risiko. Yang ketiga, menganalisis kualitatif risiko. Yang keempat, menganalisis kuantitatif risiko. Yang kelima, merencanakan tanggapan terhadap risiko. Yang keenam, memantau dan mengendalikan risiko. Kita masuk pada proses yang pertama, yaitu merencanakan manajemen risiko. Proses ini adalah proses yang memutuskan tentang pendekatan dan akan dilakukan dan bagaimana melaksanakan kegiatan manajemen risiko untuk suatu proyek. Adapun data yang dimasukkan, yang pertama yaitu penyataan cakupan proyek, yang kedua rencana manajemen biaya, yang ketiga rencana manajemen jadwal, yang keempat rencana manajemen komunikasi, yang kelima faktor-faktor lingkungan organisasi, yang keenam asas proses organisasi. Proses yang kedua yaitu mengidentifikasi risiko. Adapun pengertiannya, manajemen risiko ini yang berpengaruh pada proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya. Adapun data yang dimasukkan, yang pertama yaitu rencana manajemen risiko, yang kedua estimasi biaya dan durasi kegiatan, yang ketiga baseline cakupan, yang keempat register stakeholder, yang kelima pernyataan cakupan proyek, yang keenam rencana manajemen waktu dan mutu, yang ketujuh dokumen-dokumen proyek, yang ke-8 faktor-faktor lingkungan organisasi, dan yang ke-9 asas proses organisasi. Proses yang ketiga yaitu menganalisis kualitatif risiko, yaitu memberikan nilai prioritas pada risiko-risiko proyek untuk dijadikan dasar analisa dan tindakan selanjutnya dengan cara melakukan asesmen dan menggabungkan peluang munculnya risiko dengan dampaknya. Menentukan risiko yang berpengaruh pada proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya. Adapun data yang dimasukkan yaitu register risiko, yang kedua rencana manajemen risiko, yang ketiga penyataan cakupan proyek, yang keempat asas proses organisasi. Proses yang keempat yaitu menganalisis kuantitatif risiko. Merupakan proses melakukan analisa numerik akibat keseluruhan dari risiko yang diidentifikasi terhadap sasaran proyek. Adapun data yang dimasukkan yaitu aset proses organisasi, penyataan cakupan proyek, rencana manajemen risiko, register risiko, kemudian rencana manajemen proyek. Proses yang kelima yaitu merencanakan tanggapan risiko terhadap risiko. Merupakan
penyusunan opsi dan tindakan untuk memperbesar peluang dan mengurangi ancaman bagi tercapainya tujuan atau sasaran proyek. Tipe tanggapan terhadap ancaman: yang pertama, menghindari risiko, yang kedua, mitigasi, yang ketiga, menerima konsekuensi risiko. Adapun data yang dimasukkan yaitu rencana manajemen risiko, yang kedua, register risiko. Proses yang keenam yaitu memantau dan pengendalian risiko. Proses ini adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan risiko-risiko yang baru muncul, melacak risiko teridentifikasi, menganalisis ulang risiko sekarang, memonitor kondisi pemicu, rencana kontingensi, monitoring sisa risiko, dan mereview pelaksanaan respon risiko saat mengevaluasi keefektifannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bila asumsi proyek masih valid, risiko sebagaimana telah dinilai berubah dari sebelumnya, kebijakan dan prosedur manajemen risiko diikuti, cadangan biaya dan jadwal kontingensi dimodifikasi sesuai dengan risiko proyek. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.